Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kasih Pendis, yaitu Bapak Haji Komarul SAG MSI. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini sekaligus Kepala KUA Kecamatan Belimbing, yaitu Bapak Nono Sumantri, Sarjana Hukum Islam. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir di podcast Siniman dalam kegiatan Mimbar Ramadan pada hari ini. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, yaitu Bapak Haji Anwar Ahmad SAG MM. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Kasubag TU sekaligus PLT Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Baik, terlebih dahulu kita sapa dulu sahabat menyadik seniman kita dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki puasa yang ke-22 hari, dan ada juga sebagian dari saudara kita yang sudah 23 hari. Tetapi itu tidak menjadi permasalahan bagi kita semua. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menyaksikan paparan materi dari Bapak Nono Sumantri, Sarjana Hukum Islam, terkait serba-serbi kesalahan dalam amalan bulan suci Ramadan. Sebelum saya menyerahkan ataupun saya memberi waktu kepada Bapak Nono Sumantri, tidak sah jika tidak diawali dengan pantun. Belum. Pergi ke pasar membeli kurma, tidak lupa membeli kelapa. Bulan Ramadan penuh makna, saatnya kita memperbanyak pahala. Mana tepuk tangannya nih? Baik, langsung saja kita mulai penyampaian materi pada hari ini yang insyaallah yang akan disampaikan oleh Bapak Nono Sumantri, Sarjana Hukum Islam, dengan tema serba-serbi kesalahan dalam amalan bulan suci Ramadan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada host kita yang paling ganteng di Melawi ini, Bang Rio ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi beserta jajarannya, dalam hal ini setelah hadir di ruangan kita Bapak Kasih Pendis, kemudian juga yang terhormat Bapak Kasubag TU dan seluruh pegawai Kementerian Agama dan juga Kementerian Haji ya, Kementerian Haji, Kemenhaj yang telah hadir juga di ruangan ini. Baik, kita akan sedikit berbincang hal-hal yang ringan saja terkait bulan suci Ramadan ini, yang mana alhamdulillah bagi sebagian di antara kita sudah ada yang menjalankan lebih dari 20 hari, tepatnya sudah mulai memasuki di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan atau sepertiga terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini salah satu yang patut kita syukuri pada hari ini
adalah kita senantiasa dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat umur tentunya, karena bisa jadi Bang Rio ya, kita hari ini mungkin adalah Ramadan terakhir, belum ada jaminan tahun depan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita manfaatkan sisa di sepertiga terakhir bulan suci Ramadan ini untuk tetap lebih mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini terbentuk pribadi yang bertakwa, bisa melekat sepenuhnya di dalam hati sanubari kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara sedikit tentang serba-serbi kesalahan, tepatnya barangkali amalan yang bisa jadi sia-sia yang kita lakukan selama ini pada bulan suci Ramadan. Kenapa bisa dikatakan sia-sia? Rasulullah bahkan sudah mengingatkan sebetulnya kepada kita jauh-jauh hari di 1400 tahun yang lalu, bagi kita bahwasanya banyak di antara kita, Bang Rio ya, berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus mata. Artinya apa yang menjadi tujuan utama dari puasa itu sendiri tidak tercapai. Bukan berarti puasanya tidak mendapatkan pahala, tetapi tujuan dari puasanya tidak tercapai. Nah, maka kita akan coba sedikit barangkali angkat apa yang menjadi kebiasaan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, yang mungkin tidak kita sadari, kebiasaan baik sebetulnya, amalan baik bahkan, tetapi bisa jadi itu bermakna sia-sia, tujuannya tidak tercapai. Nah, sebelum kita berbicara apa saja sebetulnya hal-hal yang kebiasaan baik, bahkan mungkin rutinitas yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Nah, pertama kita akan mundur sedikit tentang hakikat dari puasa itu sendiri. Puasa dimaknai secara bahasa as-siyamu huwa al-imsaku. Siyam atau puasa itu artinya menahan, artinya mengendalikan. Jadi puasa ini hakikatnya menahan diri, mengendalikan diri dari segala hawa nafsu yang barangkali sebelum bulan suci Ramadan itu bukanlah sesuatu yang salah. Contoh, kita pada bulan suci Ramadan ini dilarang makan, minum, atau dengan kata lain mengendalikan diri kita dari makan, minum. Bahkan bagi yang sudah bersuami istri, melakukan hubungan suami istri semenjak datang terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Nah, kalau di luar bulan suci Ramadan itu boleh, silahkan saja mau makan, minum, tetapi khusus pada bulan suci Ramadan kita diperintahkan untuk mengendalikan diri kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan hal itu, termasuk hal-hal yang lain tentunya yang bertentangan dengan syariat diantaranya. Nah, bahkan pada bulan suci Ramadan ini ada anjuran-anjuran. Nah, terkadang anjuran-anjuran atau amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini pun kita belum mampu mengendalikan amalan itu. Contoh misalnya pada bulan suci Ramadan ini, kalau kita mau jujur, Bu Ibu terutama Bu ya, kalau saya tanya kira-kira lebih boros bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, Bu? Bu, kira-kira Bu?
Boros bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, Bu? Hah? Yakin? Bapak-bapak kira-kira boros bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan kira-kira? Yakin, Pak? Di masjid terus. Nah, alhamdulillah jika di antara kita mampu mengendalikan diri kita, jangan sampai kita malah terbalik. Logika sederhana, kita kan kalau dihitung biasa normal mungkin makan minum itu sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Pada bulan suci Ramadan itu dibatasi paling tidak hanya 2 kali saja ketika sahur dan berbuka. Artinya ada satu menu makan siang yang tidak kita lakukan. Nah, logika sederhananya seharusnya hemat. Satu menu makan siang. Kalau seandainya satu menu makan siang itu 20.000, kali satu keluarga kita ada 4 orang ya Bang Rio misalnya, berarti kita sehari harusnya hemat 80.000. Faktanya apakah kita hemat 80.000? Ada yang mampu, iya alhamdulillah, banyak malah lebih dari 80.000 keluar di hari itu. Misalnya biasa kolak tak ketemu di bulan ini, tiba-tiba ada. Biasanya bakwan, risoles tak ada di meja makan kita, tiba-tiba ada. Sampai berderet. Jadi puasa itu macam kita balas dendam akhirnya. Tadi siang kita tak makan, tak minum, maghrib dihantam semuanya. Nah, akhirnya tujuan al-imsak tak tercapai kalau begitu. Kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang seharusnya tadi menahan diri, malah menjadi puasa ini sebagai ajang balas dendam dari makan, minum dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti tak boleh kita memakan, meminum atau membeli hal-hal tersebut, silahkan, tetapi jangan sampai itu menjadi jalan kita menghilangkan tujuan utama dari puasa. Ya, kalau biasanya mungkin kita makan, bersantap dengan keluarga, sesuatu yang normal, hanya minum air putih atau mungkin teh es. Kalau pada bulan suci Ramadan kita masih bisa menjalankan seperti itu tanpa berlebihan, artinya kita mampu menggapai tujuan dalam hal pengendalian hawa nafsu kita. Nah, kemudian selanjutnya misalnya contoh lain selain tadi makanannya, kita berbicara makanannya kita makan. Yang kedua, terkadang kita berlebihan dalam membeli makanan ataupun minuman sehingga menyebabkan mubazir. Misalnya lagi siang hari ini panas terik, dah terpikir nanti di maghrib itu mau bikin es buah, mau bikin sop buah, mau bikin jus, dah berderet di meja 3 jenis kita siapkan, bahkan dengan kolak 4 jenis. Kenapa? Karena hawa nafsu di siang hari manakala kita haus dahaga inginnya minum yang segar, yang manis, akhirnya kita beli banyak. Begitu datang maghrib yang terminum tetap cuma 1 gelas, akhirnya 3 gelas terbuang, mubazir, sia-sia. Nah, dalam hal ini kita tujuan akhir dalam puasa yakni mengendalikan diri tidak tercapai karena kita membeli barang yang banyak, makanan yang banyak, minuman yang banyak, tidak bermanfaat, malah akhirnya terbuang sia-sia, termasuk mungkin tadi kue-kue, gorengan segala macam, banyak yang terbuang sia-sia. Nah, ini tidak dikehendaki oleh agama kita melakukan perbuatan yang mubazir, perbuatan yang sia-sia, sehingga amalan kita di bulan suci Ramadan ini, tepatnya di hari itu, akhirnya banyak amalan yang hilang, tidak menjadi pahala atau manfaat, bahkan bisa mendatangkan dosa pada satu sisi. Karena perbuatan mubazir adalah perbuatan yang dibenci Allah, itu perbuatan setan malah. Nah, maka inilah kenapa banyak amalan pada bulan suci Ramadan yang akhirnya ya tadi sia-sia.
Nah, kemudian selanjutnya contoh lain, misalnya beli pakaian. Nah, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, di akhir-akhir ini akan menghadapi Lebaran, Idul Fitri. Kita sudah mulai barangkali di antara kita memborong pakaian itu ini. Kalau ada rezeki bukan tak boleh, silahkan. Tetapi terkadang kita belanja itu, nah ini, hati kita diselipi dengan rasa untuk pamer. Wah, nanti saya beli baju baru, ketemu dengan keluarga, kan nyaman gak dipandang. Sudah mulai ada rasa ingin dipuji, rasa ingin dihormati dari kita berpakaian bagus. Padahal lebarannya belum datang, niat dan rasa itu sudah ada dalam hati kita, atau perbuatan ria. Nah, perbuatan ria ini salah satu perbuatan yang akan menggerogoti amalan-amalan kita. Nah, maka dari itu, kalaupun mau ya silahkan, tetapi jangan sampai tumbuh rasa ria di dalam hati kita. Kalaupun mau beli pakaian itu ya sewajarnya saja, yang diperlukan saja, tidak perlu barangkali yang mahal bermerek tertentu yang barangkali tidak semua orang juga paham mungkin apa manfaat merek itu, tapi bagi kita begitu menggandrunginya, menganggap itu berharga, sehingga kita lupa diri, akhirnya terjerumus kepada perbuatan ria. Kemudian perbuatan lain yang biasa kita lakukan, salah satunya tadarus. Memperbanyak membaca Al-Quran adalah salah satu anjuran pada bulan suci Ramadan ini. Tetapi kita terkadang mulai salah kaprah, kejar target, kadang satu hari satu juz, ingin tamat dalam satu bulan 1 kali khatam. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita membaca Al-Quran secara tartil. Tartil itu dalam pengertian sederhana, sebagaimana Rasulullah mencontohkannya begini. Rasulullah mengajarkan membaca Al-Quran, beliau membaca satu ayat, kemudian diikuti oleh jamaah satu ayat. Rasulullah melanjutkan ayat berikutnya, diikuti oleh jamaah berikutnya, sehingga bacaan baik makhrijul huruf, tajwidnya itu terbaca dengan benar dan jelas. Sementara kita, nah, sudah mulai keliru karena kejar target ingin satu juz satu hari, bahkan mungkin lebih. Akhirnya mulai dari makhrijul hurufnya, tajwidnya kita labrak. Ya sinul akhirnya tak jelas karena ngejar ingin selesai setelah sholat isya atau sholat tarawih, misalnya 10 menit atau 15 menit. Nah, tujuannya baik, kita membaca Al-Quran, caranya keliru, akhirnya tidak menjadi amalan karena menyalahi tata cara Rasulullah dalam membaca Al-Quran secara tartil tadi. Nah, tidak tergesa-gesa tartil itu dalam pengertian sederhananya. Maka kalaupun mau tadarusan, silahkan, mungkin tidak perlu banyak, 1 halaman, 2 halaman kita baca dengan seksama, tidak tergesa-gesa, dengan tajwid, dengan makhrijul hurufnya yang benar, dan terutama lagi dimaknai atau dipahami maknanya dari Al-Quran tersebut. Bila perlu kita buka tafsirnya, sehingga bukan hanya ayatnya saja yang kita baca, tetapi makna di balik ayat itu bisa kita pahami, bisa meresap ke dalam hati. Manakala kita misalnya membaca ayat tadi surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari satu ayat pendek ini kalau kita baca dengan seksama, kita perhatikan juga dengan
makna tafsirnya, bahkan bila ada yang terkait dengan asbabul nuzulnya, maka kita akan memahami Al-Quran jauh lebih bermakna dari sekedar kejar target 1 juz 1 hari. Maka dari itu ada amalan baik terkadang belum tentu bermakna baik karena tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, maka dari itu kita biasakan beramal, berbuat itu dengan makna yang diharapkan oleh syariat. Selanjutnya lagi misalnya perbuatan lain. Nah, ketika Rasulullah SAW memasuki bulan suci Ramadan, itu menganjurkan kita memasak masakan yang berkuah, itu diperbanyak kuahnya, kemudian dibagikan kepada tetangga. Nah, ini rasa-rasanya sudah mulai jarang sekarang. Kita malah bukan banyak masak di rumah, tetapi lebih banyak beli dari luar untuk ke rumah. Konsekuensinya apa? Secara naluri manusia, karena barang itu kita beli dari luar, terkadang lebih berat lagi kalau kita mau memberikan kepada orang lain. Berbeda kalau itu kita masak di rumah sendiri. Misalnya kita bikin sayur, tak usah yang mahal-mahal, sayur nangka lah misalnya. Karena kita beli nangka mentahnya dari pasar, kita sayur, lalu kita masak, kita berikan kepada tetangga kita misalnya, itu hati kita jauh lebih ringan, lebih ikhlas dibandingkan kalau kita beli di warung Padang, mohon maaf, sayur nangka, lalu kita bagikan sebagian, itu akan sedikit berat tangan kita. Nah, maka dalam hal ini anjuran itu terkadang sudah jarang kita laksanakan dengan baik. Bisa kita lakukan, tetapi tadi nempel rasa tidak ikhlas sebagian dari hati kita. Mungkin kita beli di luar banyak, begitu diserahkan ada rasa sedikit penyesalan. Di dalam hati ini rasa tidak ikhlas akhirnya muncul. Niatnya baik, amalannya baik, tetapi di balik itu bisa jadi tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan utama dari hakikat perintah tersebut. Kemudian selanjutnya pada bulan suci Ramadan ini, nah, amalan-amalan lainnya yang terkadang juga bisa jadi amalan tersebut tidak bermakna. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang penuh ampunan atau bulan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barangkali ada sebuah hadis, walaupun dinilai itu hadisnya dhaif oleh para ulama ahli hadis, Rasulullah pernah mengatakan, seandainya saja umatku tahu akan keutamaan bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan meminta bulan-bulan yang lain seperti halnya bulan suci Ramadan. Saking utamanya bulan suci Ramadan, bahkan saking diinginkannya bulan suci Ramadan ini, yakni salah satunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ampunan apa? Nah, kalau kita berdosa, kalau kita memiliki banyak dosa, ingin menghapus dosa kita, salah satu langkahnya adalah bertaubat. Artinya kita memohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada bulan suci Ramadan ini yang menarik. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddam min dambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan semata-mata karena mengharapkan ridho, ikhlas kita melakukan puasa tersebut,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Di sini kita berpuasa saja pada bulan suci Ramadan asal ikhlas semata-mata karena Allah, Allah akan ampuni dosa kita tanpa kita memohon ampunan. Ya, berbeda Bang Rio ya. Kalau tadi kita memohon ampunan, bertaubat, ini kita tidak memohon ampunan pun kepada Allah, Allah ampuni. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Kemudian di lain kesempatan Rasulullah dengan kalimat yang senada bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang pada malam harinya berdiri untuk sholat lail atau sholat malam, maka Allah, atau salat malam yang biasa kita lakukan ini tarawih ya Bang Rio, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Dua jalan pada bulan suci Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita tanpa kita minta, asal kita melaksanakannya dengan syarat tadi, ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, kenapa bulan suci Ramadan ini menjadi bulan penuh magfirah? Tanpa kita minta, Allah ampuni dosa-dosa kita jika melakukan setidaknya dua hal tadi, selain amalan lain tentunya ya. Kalau kita ingat, kita selaku umat Islam punya pondasi menjalankan agama ini dengan 5 pilar yang disebut dengan rukun Islam Bang Rio ya. Nah, rukun Islam yang kita jalani hari ini hanya pada bulan suci Ramadan, nyaris 4 paling tidak dari 5 ini sempurna bisa kita tunaikan pada bulan suci Ramadan Bang Rio ya. Kalau di bulan lain tak bisa kita menunaikan sekaligus. Kalau haji, karena haji ini sifatnya hanya wajib bagi mereka yang istitoah saja, anggaplah kita bukan termasuk bagian orang yang istitoah, maka setidak-tidaknya ada 4 rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Dan pada bulan suci Ramadan ini bisa kita tunaikan sekaligus. Contoh, pertama syahadat, minimal 9 kali kita ucapkan ketika sholat wajib. Minimal. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sholat itu sendiri kita laksanakan. Kemudian zakat, paling tidak zakat fitrah pasti kita laksanakan. Puasa itu sendiri kita lakukan. 4 perintah yang menjadi pilar dalam agama ini rukun Islam, 4-4-nya sempurna kita tunaikan. Bulan Syawal tak bisa kita Bang Rio menunaikan puasa. Ramadan bulan Syawal tak bisa kecuali yang qadha. Ya. Nah, mungkin sholat bisa. Zakat mungkin zakat mal, itu pun bagi yang telah terpenuhi nisab, bagi mereka yang tepat di tahun itu haulnya terpenuhi. Kemudian puasa ya sudah jelas tidak bisa puasa Ramadan karena diperintahkannya bulan suci Ramadan. Begitu pula bulan-bulan selanjutnya. Bulan haji mungkin bagi mereka yang pergi ibadah haji saja yang bisa pergi menunaikan ibadah haji bisa terlaksana, bagi yang tidak tetap saja. Nah, maka karena ada 4 kewajiban utama yang wajib bagi kita tunaikan, bisa kita tunaikan sekaligus pada bulan suci Ramadan. Disitulah reward, penghargaan dari Allah berupa magfirah tadi, ampunan dosa kepada diri kita. Nah, namun demikian, setelah kita mengetahui dan memahami bahwasanya ada ampunan dosa di sana pada bulan suci Ramadan ini karena kita berpuasa, ada juga ampunan dosa di sana karena kita sholat tarawih, akhirnya kita salah niat. Tarawih ini karena kita ingin mengharap ampunan dosa, itu keliru. Walaupun Allah sudah menjanjikan, jangan itu dijadikan tujuan. Jangan sampai puasa kita dijadikan tujuan adalah ingin mendapatkan ampunan dosa. Tarawih kita ingin mendapat ampunan dosa.
Kita kembalikan kepada niat tulus suci kita ibadah. Apa itu? Yakni ketika kita membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, ini termasuk puasa dan ibadah-ibadah lain, hidupku, matiku semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Jadi puasa kita jangan mengharapkan maghfirah, harapkanlah ridhonya. Kalau Allah ridha, maka ampunan itu sudah pasti. Kalau Allah ridha dengan amalan-amalan kita pada bulan suci Ramadan, mulai dari tadarusnya tadi, mulai dari amalan-amalan baik kita dengan tetangga, kalau Allah ridha, Allah akan berikan pahala. Tetapi kalau Allah tidak ridha karena niat tadi kita ria, niat kita tadi tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan apa yang menjadi janji Allah tadi. Nah, akhirnya amalan kita sia-sia. Sudah kita lakukan dengan benar sholatnya, sudah kita lakukan dengan benar puasanya dengan tata cara syariat, tetapi karena tujuannya salah, akhirnya tak menjadi amalan. Nah, contoh lain misalnya, walaupun terkait dengan puasa ini ada sebuah hadis yang oleh para ulama muhaddisin itu dikatakan sebagai hadis palsu. Tidurnya orang yang berpuasa akan mendapat pahala. Nah, ini paling familiar kita dengar, katanya ini hadis, rupanya itu hadis palsu, bukan doib lagi, palsu rupanya. Salah satunya Syekh An-Nabhani, beliau menilaikan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Nah, terkadang memang efek dari puasa ini salah satunya lelah, bahkan mungkin ngantuk. Karena kita pernah termotivasi oleh dalil tersebut, akhirnya waktu bulan puasa ini habis kita gunakan untuk tidur. Ingin tujuannya, tidur saja mendapat pahala. Padahal keliru rupanya. Dalilnya yang kita pahami dengan keliru. Padahal pahala itu banyak bisa kita lakukan. Kemudian juga misalnya pada bulan suci Ramadan, terutama di akhir sepertiga terakhir bulan suci Ramadan ini, salah satu yang dijanjikan oleh Allah lipatan pahala, yakni pada saat datangnya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat, bahkan amalan baik yang kita lakukan di hari atau di malam datangnya Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan pahala lebih baik dari 1000 bulan, atau lebih baik daripada kita beribadah kurang lebih selama 83 tahun. Nah, terkadang kita tergiur juga dengan pahala, lagi-lagi kita tergiurnya dengan pahala beribu-ribu kali lipat. Maka kadang kita tadi biasanya tadarus 1 juz, menjelang di 10 hari terakhir kita kebut ada yang sampai 5 juz. Itu tadi bacaan dilabrak, makhorijul hurufnya, tajwidnya, gara-gara termotivasi 83 tahun pahala kalau kita melakukannya, atau 1000 bulan lebih baik. Nah, tetapi di sini kita kembali ke awal, bahwasanya jika niatnya sudah keliru, maka yang akan kita dapatkannya pun akhirnya keliru. Kita jangan mengharapkan pahala yang berlipatnya, harapkanlah ridho Allah ibadah itu. Kalau Allah ridho, insya Allah janji Allah tak mungkin ingkari, mustahil Allah ingkar dengan janjinya. Tetapi kalau niat kita mendapatkan janji Allah keliru, bukan ridho yang kita harapkannya, maka tak akan kita dapatkan. Akhirnya amalan itu menjadi sia-sia yang kita lakukan. Nah, tentu masih banyak hal-hal yang lain. Setidaknya bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah pengingat bagi kita, pentingnya bagi kita untuk mengendalikan diri kita, bukan hanya dari hawa nafsu, tetapi mengendalikan diri kita dari ibadah yang barangkali
tidak tepat kita lakukan karena keliru tujuan yang ingin kita gapai. Ibadahnya sudah benar barangkali, tapi tujuannya yang keliru. Maka dari itu kita kembali pada bulan suci Ramadan ini, kita gunakan bulan ini sebagai bulan bagaimana kita menata hati kita, menata amalan kita. Walaupun amalan itu mungkin tidak banyak kita lakukan, tetapi jika itu sesuai dengan tujuan syariat, insya Allah itulah letak pahala yang sesungguhnya, letak kebahagiaan kita sesungguhnya. Sehingga diharapkan ketika kita mengakhiri bulan suci Ramadan akan kita menjadi pribadi yang suci, atau Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita, kepada jiwa kita yang suci, suci dari dosa, suci dari niat-niat tadi yang keliru. Nah, maka dari itu kita mulai hari ini, kalau ada niat-niat kita yang kemarin-kemarin belum tepat, maka kita perbaiki mulai hari ini. Ya, barangkali Mang Rio ini sedikit bahasan singkat, bukan singkat, dia hampir 1 jam malah. Kalau singkat tuh 10 menit, saya kalau keasikan lupa, tidak ada jam. Biasanya kalau ada jam di depan, saya sering memantau jam ya. Mohon maaf kalau agak sedikit panjang. Saya serahkan kepada Bang Leo selaku pembawa acara untuk sesi selanjutnya barangkali. Baik, kami ucapkan kepada Bapak Nono Sumantri, Sarjana Hukum Islam yang telah memaparkan materi pada hari ini dengan tema serba-serbi kesalahan dalam amalan bulan suci Ramadan. Banyak sekali pesan-pesan yang kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan. Salah satunya yaitu jangan terlalu mubazir kita dalam bulan suci Ramadan, karena mubazir ini merupakan salah satu perbuatannya setan, kan Pak. Maka saya mengajak kepada kita semua, marilah kita gunakan momentum bulan suci Ramadan ini untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu pengendalian hawa nafsu. Jangan sampai kita terlalu boros, terlalu mubazir dalam bulan suci Ramadan, supaya amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan tidak rusak oleh perbuatan kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya selaku host bisa sampaikan terkait kesimpulan apa yang disampaikan oleh Bapak Nono Sumantri. Sebelum saya mengakhiri mimbar Ramadan pada hari ini, alangkah baiknya tidak sah jika tidak ditutup dengan pantun. Jikalau di ladang ada sumur, apakah boleh saya menumpang mandi? Jikalau ada umur yang panjang, apakah boleh kita berjumpa lagi? Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan ini ataupun dalam acara ini ada kesalahan ataupun kehilapan dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ya.